Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Sifat sombong adalah sifat yang dilaknat oleh Allah. Ada banyak kejadian Allah melaknat hambanya yang memiliki sifat sombong tersebut. Seperti halnya Allah melaknat iblis yang ahli ibadah lantaran sifat sombongnya tersebut. Berikut sebuah kisah seorang raja yang sangat angkuh, sombong, dan semena-mena terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud bernama Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh adalah raja yang amat sombong. Dia raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 1943 hingga 2275 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak. Sebuah peradaban Mesopotamia kuno. Namrud dikisahkan menikahi ibunya sendiri. Konon sang ibu bernama Semiramis. Dikisahkan pada saat usia remaja Semiramis telah menikah dengan Kan'an. Sehari setelah berhubungan kelamin dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Bahkan Namrud dianggap anak yang suci. Ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis yang mendekati putranya. Hingga pada suatu ketika dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Sementara itu, sejarawan penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, mengangkat riwayat yang berbeda sama sekali tentang Raja Namrud. Diriwayatkan bahwa Ham mempunyai seorang anak yang bernama Kaushi. Kaushi memiliki anak yang bernama Kan'an, dan Kan'an memiliki anak yang bernama Namrud. Kan'an adalah orang yang kuat yang senang berburu. Apabila dia berteriak, kadang binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar, maka binatang-binatang tersebut berjatuhan karena kerasnya teriakan Kan'an. Dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung Namrud. Ketika masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkannya. Bapak anak itu, Kan'an, berkata kepada wanita tersebut, "Anak ini terlahir akan membawa kejelekan. Bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati." Mendapati perintah demikian, wanita tersebut membawa Namrud dan melemparkannya ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya, dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauhinya. Akhirnya, ibunya datang untuk mengambilnya lagi. Sang ibu lalu membawanya dan melemparkannya ke sebuah sungai. Perempuan itu menyangka bayinya itu telah tenggelam, padahal kenyataannya anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung. Lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberinya nama Namrud. Menginjak usia remaja, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan, dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Berita ini sampai ke telinga bapaknya Kan'an. Hanya saja Kan'an tidak tahu bahwa itu anaknya. Maka Kan'an mengumpulkan bala tentaranya pergi untuk menemui Namrud. Ketika Namrud melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada bersamanya. Terjadilah pertempuran antara tentara Kan'an dan Namrud, hingga akhirnya Namrud bisa menghancurkan pasukan Kan'an. Kan'an penasaran dan mencari Namrud. Kemudian Namrud berhasil membunuhnya sampai ajalnya. Kan'an tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya. Namrud pun demikian. Dia tidak mengetahui bahwa yang dibunuhnya itu adalah anaknya. Akhirnya tampuk kerajaan jatuh ke tangan Namrud. Setelah itu dia memerangi raja-raja yang ada di bumi. Namrud bisa mengalahkan mereka sehingga dia bisa menguasai kerajaan di bumi dari timur hingga barat. Dalam perjalanannya, Namrud amat sombong, dan celakanya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ke jalan yang benar, namun dia menolak dengan sombongnya.
Nabi Ibrahim merusak memenggal leher 72 patung yang dituhankan Namrud dan rakyatnya, hingga membuat Raja Namrud marah dan menjatuhkan hukuman bakar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, api tersebut tidak mempan dan tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Allah menjadikan api tersebut menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim. Yang terjadi justru tiba-tiba ada percikan api mengenai baju Namrud dan membakar semua bajunya kecuali badannya. Dia tidak terbakar oleh api agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Namrud. Pada hari itu banyak sekali orang yang beriman karena mereka mengetahui dan melihat langsung mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tersebut, yaitu tidak terbakar oleh api. Ketika Namrud melihat itu, dia berkata kepada Nabi Ibrahim, "Pergilah engkau dari tanah kami agar engkau tidak merusak agama kami." Nabi Ibrahim pun meninggalkan tanah kelahirannya. Sedangkan Namrud semakin ngawur. Ia tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya. Raja Namrud sering memberikan makanan terhadap rakyatnya. Namun sebelum makanan tersebut dikasih, dia terlebih dahulu bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Lantas rakyatnya tersebut bilang, "Engkau wahai rajaku." Kemudian rakyatnya tersebut diberi makanan oleh Raja Namrud. Suatu ketika Nabi Ibrahim pun hendak meminta makanan kepada Raja Namrud. Namun oleh Raja Namrud ditanyai demikian, "Siapakah Tuhanmu?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Dia yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan." Lantas Raja Namrud berkata, "Aku juga bisa melakukan tersebut." Kemudian Raja Namrud memanggil dua orang yang dijatuhi hukuman mati, dan salah satu di antara mereka pun dibunuh, sedangkan satunya lagi dimaafkan. "Lihatlah, aku bisa mematikan dan bisa menghidupkan," kata Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim pun kembali berkata, "Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur, lalu terbitkanlah matahari dari barat jika engkau adalah Tuhan." Mendapat pernyataan seperti itu, Raja Namrud pun tidak bisa berkata apa-apa, hingga membuat Nabi Ibrahim tidak memperoleh bekal makanan. Hingga akhirnya pun Nabi Ibrahim pulang dan tidak membawa makanan sedikit pun. Ketika Nabi Ibrahim hampir sampai di rumahnya, dia pun mengambil plastik dan mengisi pasir di plastik tersebut. Kemudian dia pun tiduran hingga akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Tatkala beliau Nabi Ibrahim bangun dari tidurnya, beliau pun kaget ketika melihat masakan yang sudah ada di depan matanya, hingga membuat dirinya bertanya, "Dapat dari mana makanan tersebut?" Lantas istri beliau yang bernama Siti Saroh menjawab, "Engkau yang membawa makanan tersebut yang berada di plastik tersebut." Kemudian Nabi Ibrahim pun bersyukur telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan berjalannya waktu, Raja Namrud kian berulah dirinya sampai berani mengaku Tuhan, hingga akhirnya Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui Raja Namrud dan mengajaknya beriman. Ajakan pertama, Raja Namrud pun menolaknya. "Memangnya ada Tuhan selain aku?" kata Raja Namrud sesumbar. Kemudian malaikat tersebut kembali datang lagi dan mengajaknya lagi untuk beriman. Namun Raja Namrud kembali berkata, "Memangnya ada Tuhan selain aku?" Hingga akhirnya ajakan yang ketiga, namun Raja Namrud masih saja menolak dengan alasan yang sama, "Memangnya ada Tuhan selain aku?" Di kali yang ketiga, ketika ajakan malaikat itu mendapat respon tak sedap, akhirnya malaikat meminta agar Raja Namrud mengumpulkan sejumlah tentara di pelataran istana. Lantas permintaan itu dikabulkan oleh Raja Namrud. Pada hari yang telah ditentukan, Raja Namrud pun menyiapkan bala tentaranya, hingga akhirnya Allah mengirim ribuan nyamuk atau sejenis serangga ganas yang menyerang mereka. Dikisahkan ribuan nyamuk tersebut sampai menutupi matahari. Nyamuk-nyamuk tersebut itu kemudian menghisap darah pasukan Raja Namrud dan memakan daging mereka. Maka habislah pasukan Raja Namrud. Sedangkan Raja Namrud sendiri oleh Allah dibiarkan tetap selamat. Melihat itu, Raja Namrud pun bersembunyi ke dalam. Namun Allah mengutus seekor nyamuk untuk mengikutinya.
Lalu seekor nyamuk tersebut masuk ke kepala Raja Namrud melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu terus bertahan di kepala Raja Namrud dan menyiksanya selama 400 tahun. Tak kuat dengan perihnya, Raja Namrud akhirnya memukul-mukul kepalanya dengan tongkat kecil. Ada pula yang berpendapat dengan palu. Disebutkan bahwa dia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun. Maka Allah pun mengazabnya selama 400 tahun hingga akhirnya Raja Namrud mati karena wasilah seekor nyamuk kecil. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada raja yang angkuh dan sombong melalui seekor nyamuk yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Dari kisah ini bisa diambil pelajaran bahwasanya sifat sombong adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan iblis yang dulunya ahli ibadah pun dilaknat oleh Allah karena sifat sombongnya tersebut. Lantas apa yang membuat kita menjadi sombong sedangkan harta kita hanyalah titipan dari Allah? Merendahlah dan menganggap diri kita itu hina di hadapan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video kali ini. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang memiliki sifat sombong. Bahkan Allah tak segan-segan mengazabnya jika kita memiliki sifat sombong ini. Dan semoga yang menonton video ini dijauhkan dari sifat sombong dan diteguhkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.